Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita memuji Allah Jalla Jalaluh karena pada malam hari ini Allah kembali mengumpulkan kita dengan taufik dan hidayahnya, mengumpulkan kita di rumah Allah dalam rangka taqarruban ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala, yang dilanjutkan dengan duduk di majlis ilmu. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita juga untuk berkumpul di surganya di akhirat nanti. Amin. Ikhwan sekalian, kita masuk ke kaidah yang ke-22, yakni bab kaidah tentang takwah dan sabar. Allah Tabaraka wa Ta'ala sering menggandengkan antara perintah bersabar dan perintah bertakwa. Sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan Allah menggabungkan, mengikutkan antara perintah yang khusus kepada perintah yang umum. Sesuatu yang khusus masuk ke perintah yang umum. Iqtiran al-khas ilal am, ataful khas ilal am. Karena sabar adalah cabang yang paling pokok dari ketakwaan. Sebagaimana ayat yang dibaca tadi Al-Ustadz Al-Fadil Al-Imam kita, Allah Ta'ala menggabungkan antara sabar dan salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Karena sabar ya dan salat memiliki kaitan yang sangat erat. Ya, salat butuh kesabaran ya ikhwan. Sabar on time ya. Sabar harus meninggalkan aktivitas antum ya. Sabar harus jalan kaki. Sabar dalam melakukannya secara kontinu, mendawamkannya on time. Sabar dalam melakukannya dengan berjamaah. Ini butuh kesabaran. Maka demikian juga, bahkan kalau kita perhatikan ya ikhwan, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengaitkan hampir banyak tempat kemenangan, kejayaan kaum muslimin dengan dua ini. Ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat ayat terakhir surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabar kalian dan kuatkan kesabaranmu dan berjaga-jagalah, ribat di menghadapi musuhmu. Wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah. Dan juga di banyak tempat ya, seperti Allah Ta'ala menggabungkannya di dalam ayat yang lain dalam surah Yusuf ya, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun innahu may yattaqi wa yasbir. Kata Allah dalam surah Yusuf, sesungguhnya orang yang bertakwa dan sabar ya, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kalimat ini diucapkan oleh Nabi Yusuf ketika ketemu saudaranya yang telah menzaliminya. Ya. Beberapa tahun yang lalu saudaranya menzalimi Yusuf.
Ya. Luar biasa, Pak. Ya, dimasukkan ke dalam sumur lalu dia menjadi hina, menjadi seorang budak. Jadi orang merdeka lalu dihinakan menjadi budak. Dan ini perlakuan saudaranya. Maka ketika bertemu, ketika dia sudah jadi menteri, apa kata Nabi Yusuf? Sesungguhnya wahai saudaraku, orang yang bertakwa, orang yang bersabar dan bertakwa, ya, maka sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang yang berbuat baik. Kemudian juga di dalam ayat yang lain, ya, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam perang Uhud, dalam perang Uhud, surah Al-Imran, ya, Allah berkali-kali mengaitkan antara takwa dan sabar. Kita tahu dalam perang Uhud, ya, agak ada beberapa sahabat yang melakukan indisipliner, ya, dari mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesaat saja, ketidakdisiplin itu hanya sesaat. Ya. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Jika kalian bersabar dan bertakwa, ya, maka Allah akan mendatangkan bantuan dari Rabbmu berupa 5.000 malaikat yang akan datang berbondong-bondong. Ya. Dalam ayat yang lain, ya, Allah Tabaraka, begitu juga perkataan Nabi Musa alaihi salam ketika mengingatkan, ya, kaumnya, yakni Bani Israel yang waktu itu sedang dicengkram dengan kekuasaan Fir'aun yang sangat luar biasa kezalimannya. Ya, Nabi Musa mengingatkan juga kaumnya agar senantiasa bersabar, ya, menghadapi, ya, kezaliman penguasa waktu itu, yaitu Fir'aun. Ya, sebagaimana juga Nabi SAW, ya ikhwan, dalam hadis, ya, Hudzaifah misalnya, ada kata Nabi SAW, akan datang pemimpin yang zalim, ya, yang memukul punggungmu, yang mengambil hartamu, ya. Lalu Nabi kata seorang sahabat, apa yang harus kami, madza nasna'u, apa yang harus kami lakukan kalau bertemu dengan pemimpin seperti itu? Kata Nabi, hendaklah kalian bersabar hatta talqauni fil had, sampai engkau bertemu aku di telagaku. Nah, jadi perintah bersabar, perintah yang agung dalam semua keadaan, ya ikhwan. Jadi Fir'aun, Nabi Musa mengingatkan ini, takwa dan sabar kepada Bani Israel. Hendaklah kalian bertakwa dan bersabar. Nanti kita lihat pembahasannya secara, jadi dua nasihat ini, dua kunci pokok dalam kemenangan, meraih kejayaan. Ya. Kemudian juga dalam perkara Nabi SAW juga dalam hal menghadapi tipu daya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, Pak. Dan mereka senantiasa memberikan kita tipu daya, ya kawan. Senantiasa orang-orang kafir tidak berhenti membuat makar kepada kaum muslimin, selalu, kapan dan di mana saja. Maka Allah Ta'ala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Jangan kalian mengambil bitanah, yakni teman dekat, selain orang kalian, selain muslim maksudnya. Ya. Lalu kemudian di ayat selanjutnya Allah Ta'ala katakan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kalian bersabar dan bertakwa, maka sedikit pun tipu daya mereka tidak akan membahayakan kalian. Maka ini, ya ikhwan, yang harus kita nasihatkan kepada kaum muslimin sekarang. Di mana saja mereka melakukan konspirasi, lalu kemudian melakukan tipu daya, makar kepada kaum muslimin, di mana saja, maka kita katakan inilah kuncinya, yaitu apa? Bersabar dan senantiasa bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya, ya, pengarang buku ini menganggap penting untuk mengingatkan kaum muslimin tentang kaidah kehidupan yang agung ini, bahwa apapun, ya ikhwan, senantiasa menggabungkan dua ini, kesabaran dan ketakwaan. Ya.
Nah, ayat yang dibacakan atau disampaikan oleh pengarang buku ini adalah ayat yang mengaitkan tentang peristiwa Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, ketika dia, Masya Allah, siapa yang tidak tahu bagaimana kisah Nabi Yusuf ya, seorang anak nabi ya, bangsawan, keturunan terbaik ya, ayahnya seorang nabi, kakeknya seorang nabi, buyutnya nabi, semua nabi. Ya, Yusuf bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim, keturunan nabi. Tapi kemudian dia dihinakan menjadi seorang budak yang dihargai dengan sangat murah. Ya, kemudian ya akhwan, dipitnah dengan seorang perempuan. Ya, dipaksa untuk bermaksiat, kemudian dia difitnah sehingga dia memilih untuk dipenjara. Ya, akhirnya dipenjara, dia tidak bersalah tapi dia memilih penjara. Ya. Kuncinya kata Yusuf di sini, ya. Innani ana Yusuf, ya. Sesungguhnya aku ini Yusuf. Ana Yusuf wa hadza akhi, dan ini saudaraku Bunyamin, ya. Qad manallahu alaina, sungguh Allah telah memberi kami nikmat. Innahu may yattaqi wa yasbir, sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah Ta'ala tidak akan, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka ini kuncinya, kesabarannya Nabi Yusuf. Siapa di antara kita yang tidak punya masalah dan problem kehidupan, ya akhwan? Ya. Kelihatannya sih wajah-wajah tanpa masalah di sini, ya. Ya, di sini, tapi di luar enggak tahu nih. Ya, ini kuncinya. Gabungkan antara sabar dan takwa, nanti kita lihat nih. Ya. Kemudian juga ya, ini nasihat umum Nabi, nasihat Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi dalam segala keadaan. Ketika berhadapan dengan musuh, ketika berhadapan dengan tipu daya orang-orang kafir, ketika berhadapan dengan penguasa yang zalim, tertimpa ujian yang sangat berat, maka kuncinya cuma dua, yaitu takwa dan sabar. Maka senantiasa Allah menggabungkan ini. Yeah. Di sini Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala membagi manusia, yakni ada 4 golongan berdasarkan takwa dan sabar ini. Ya. Yang pertama kata beliau ahlut taqwa was sabr. Ya, jadi menggabungkan takwa dan sabar. Ya. Apa sebetulnya takwa ya ikhwan? Ya. Ja'alahu wiqayah, menjadikan sesuatu antara yang kita takutkan dengan diri kita pelindung, wiqayah. Ya. Jadi ada hal yang kita khawatirkan menimpa kita, lalu antara kita dengan dia kita bikin pelindung supaya kita aman dari bahaya itu. Itu namanya takwa secara bahasa, ya. Lalu makna takwa secara istilah apa ya akhi? Pengertian dari seorang salaf namanya Talq bin Habib, beliau mengatakan anta'amala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nuri minallah takhafa iqaballah. Hendaklah engkau beramal, ya, di atas petunjuk Allah, ya, yakni melaksanakan perintah Allah, ya, berdasarkan petunjuk Allah, ala cahaya Allah, dengan harapan engkau berharap pahala dari Allah. Kemudian hendaklah engkau meninggalkan maksiat, perkara yang mendurhakai Allah, di atas cahaya dan petunjuk Allah, dan berharap karena rasa takutmu kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah, jadi makanya orang Indonesia sering tidak keliru kalau mengartikan takwa. Marilah kita bertakwa dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Iya betul, karena apa? Perintah Allah dan larangan Allah pelindung kita dengan murka Allah. Apa yang kita khawatirkan? Murka, azabnya. Datangnya murka Allah, azab Allah, hukuman Allah kepada kita kalau kita meninggalkan perintahnya dan mendatangi maksiatnya. Maka takwa adalah meninggalkan larangannya dan menjalankan perintahnya. Ya, tapi di sini disebutkan dengan cara yang sesuai dengan petunjuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kedua berharap pahala dari Allah, dan juga takut karena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagian orang, ya, meninggalkan larangan bukan karena takut kepada Allah, tapi karena takut kepada manusia. Ya, takut kepada KPK, ya. Ya, takut kepada hukuman manusia, bukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah ini makanya kita lihat di dalam Al-Quran wasiat yang paling sering adalah takwa. Ya.
Sungguh telah kami wasiatkan kepadamu, ya, kepada orang-orang sebelum minalladzina min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Allah Ta'ala katakan, sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum dan kepadamu wahai Muhammad, untuk apa? Anittaqullah. Ya, adalah nasihat Nabi SAW ketika mengirim utusan, mengirim delegasi, mengirim pasukan. Selalu nasihatnya adalah bertakwalah kepada Allah. Nasihat Nabi kepada para sahabat, ittaqillah haitsu ma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Jadi takwa tidak hanya di masjid ya ikhwan, dimanapun kita berada, di pasar, di tempat perdagangan kita, di kantor, bertakwa kepada Allah. Ya, apa tadi? Menjadikan antara kita dengan murka Allah pelindung, yaitu takwa, yaitu perintah, meninggalkan larangan dan menjalankan perintah Allah tabaraka wa taala. Oleh karenanya ya ikhwan ya, hampir setiap khatib ya Jumat selalu menasihati takwa. Usikum bitaqwallah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah, setiap berkhutbah, apa saja khutbahnya, dia berkhutbah selalu mengutip ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan baca lagi surah An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Baca lagi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan. 3 ayat yang selalu ada intinya nasihat takwa. Setiap khutbah hajat, setiap khutbah apa saja khutbahnya Nabi selalu mengutip ini. Maka orang ustadz yang atau dai yang selalu ingin mencontoh dakwahnya Nabi selalu membuka dengan kalimat ini. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu. Itu setiap Nabi berkhutbah selalu di ujungnya adalah nasihat takwa. Bahkan Allah tabaraka wa taala juga menyebutkan pakaian terbaik adalah pakaian takwa. Wa qad anzalna ilaikum ya bani Adam, wahai anak Adam, sungguh kami telah turunkan kepadamu libasan, yakni pakaian yuwari sawatikum, yang menutupi auratmu, warisha, dan sebagai perhiasan. Walibasut taqwa huwa khair, tapi pakaian takwa itu lebih baik. Nah itu dia. Jadi akhi, pakaian ini disebutkan dalam Al-Quran gunanya untuk menutupi aurat kita. Aurat apa? Aurat hissiyah, aurat yang nampak, ya. Dan sebagai perhiasan. Ini dua ya. Jadi janganlah juga sekadar menutup aurat tapi tidak indah dilihat, ya, agak menyenangkanlah dilihat, rapi, bagus ya. Tetapi Allah katakan, ingat, ada aurat batin dan itu harus ditutup. Apa menutupnya? Yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walibasut taqwa, pakaian ketakwaan itu yang menutupi kita dari apa? Dari aurat batin kita, dari dosa dan maksiat, dari azab Allah. Yaitu apa? Bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Allah taala menyuruh kita ketika berhaji untuk berbekal-bekal. Ya, sebagian orang waktu berhaji tidak berbekal, nanti aja sampai sana minta-minta. Maka Allah turun ayat, wa tazawwadu, berbekal-bekal kalian. Ya, fa inna khairaz zadi taqwa, sungguh bekal terbaik adalah ketakwaan. Jadi semua Pak ya, jadi bekal terbaik adalah takwa. Ada orang kalau mau bepergian ya, bekal fisiknya boleh, silahkan, bagus, tapi yang terbaik adalah bekal dalam bersafar adalah ketakwaan kita kepada Allah, dan ketakwaan itu adalah hati. Karena itu berat untuk menjadi orang bertakwa ya ikhwan. Karena dia bukan sekedar tampilan fisik. Kata Nabi, at-taqwa hahuna, wa yashuru ila sadrihi thalatha marrat. Dan Nabi menunjuk dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Karena itu takwa tidak semudah yang kita bayangkan ya. Karena takwa itu adalah amalan hati, dia ada di hati, bukan di fisik. Ya, bukan di penampilan, pakaian, ya, kopiah, surban, jenggot, bukan. Tapi pakaian takwa adalah di sini. Takwa ada di sini. Makanya ikhwan, Allah Ta'ala katakan juga, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itulah bagian dari ketakwaan yang ada di hati. Jadi mengagungkan syiar Allah, mengagungkan azan Pak, salah satu bentuk ketakwaan ya. Mengagungkan azan ya, apa, orang kalau antum dengar azan, alhamdulillah Pak ya. Tadi saya jalan di mall Bapak ini, itu kedengaran azan. Itu sudah lama begitu Pak ya? Atau cuma yang pas situ aja mungkin Pak ya? Atau semua? Kalau azan mall terdengar azan nggak Pak? Oh enggak ya? Oh berarti saya dengar apa tadi? Saya masuk pas kedengaran azan di salah satu
Ya, tapi bagusnya kalau kedengaran seperti di beberapa negara, seperti di Saudi Pak ya, itu dengar azan. Jadi orang kalau dengar azan tutup semua. Ini bentuk mengagungkan syiar Allah. Dan Allah katakan itu bagian dari ketakwaan, pengagungan. Ya, mengagungkan syiar Allah, mengagungkan sholat, datang ke tepat waktu dengan pakaian terbaik, ini namanya mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan dengan bentuk terbaik, yaitu dengan berjamaah. Ini bentuk ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa taala. Jadi memang berat Pak. Salah satunya dalam surah Ali Imran. Ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharra. Orang-orang yang berimpak ketika sulit dan lapang. Ya, wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah ini ya akhwan, jadi takwa ini luar biasa ya. Ini nasihat yang senantiasa diulang-ulang oleh Nabi SAW. Ya, karena itu sering para salaf kalau selalu mengingatkan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Yakni jadikan antara dirimu dengan apa yang engkau murka Allah, azab Allah, pelindung. Apa pelindungnya? Itu tadi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, kemudian di sini juga ada perintah bersabar, Pak. Wa may yattaqi wasbir. Karena dalam kesabaran sabar itu ada dalam mentaati Allah. Sabar itu ada dalam meninggalkan maksiat Allah. Dan sabar itu ada dalam menerima takdir Allah. Maka sabar ada dalam takwa juga. Tadi takwa apa Pak? Melaksanakan perintah Allah. Butuh kesabaran, ya akhwan. Ya. Dan ini kesabaran yang tertinggi kata para ulama. Sabar itu ada modelnya 3 kata para ulama. Pertama adalah as-sabru fi ta'atillah, sabar dalam mentaati Allah. Dan ini yang paling berat Pak, karena ada action. Kalau sabar meninggalkan maksiat, ya akhi, antum duduk di rumah, tidak keluar, maksiat ada di depan rumah. Lalu kita mau meninggalkan, yang tinggal tutup diam saja. Ya, ada sesuatu yang menyenangkan syahwat kita, tinggal merem duduk ini. Makanya lebih berat mentaati Allah kesabarannya. Karena Anda harus jalan ke masjid kan? Ya, melewati mall lagi, pemandangannya sungguh ya mempesona ya. Bisa-bisa nggak nyampe di masjid ya. Ya, sekali ya. Lewat mampir ya. Ada yang nawarin ini, nawarin itu, nggak sampai di masjid. Maka butuh kesabaran. Jadi ini sabar yang tertinggi ya ikhwan. Karena itu Ibnu Qayyim mengatakan manusia itu punya 2 kekuatan, kuwatul iqdam dan kuwatul ihjam. Kekuatan melakukan dan kekuatan menahan diri. Masing-masing orang punya keunggulan. Ada orang rajin sholat Pak, tetapi kekuatannya dalam menahan maksiat susah ya. Kalau giliran lihat cewek, waduh susah dia, berat untuk ini. Ya. Tapi kalau suruh sholat, suruh puasa rajin. Tapi ini, sebaliknya ada orang Pak tahan diri kalau masalah maksiat, kuat menahan diri dari syahwatnya. Tapi kalau suruh sholat, suruh ngaji, aduh, suruh duduk di majelis ilmu sampai isya, dia berat dia. Masing-masing orang punya kekuatan. Tetapi yang paling berat ini mentaati, sabar dalam mentaati Allah ya ikhwan. Karena ini butuh action ya. Karena itu lihat kesabarannya Nabi Ibrahim ya, menjadi contoh tentang mentaati Allah. Lihat Pak, disuruh menyembelih anak, ini sabarnya luar biasa. Ya, karena harus menggorok lehernya sendiri. Ya, sampai-sampai dalam tafsir Imam Al-Qurtubi disebutkan bagaimana dialog antara anak dengan yang ketika proses mau disembelih itu, ya, wahai ayah, ya abati, singsingkan lengan bajumu, kata Ismail. Aku khawatir darah memercik dan mengotori bajumu, mengurangi pahalaku. Luar biasa. Wahai ayah, tajamkan pisaumu wahai, dan cepatkan goroknya, karena sungguh kematian itu sangat pedih. Wahai ayah, telungkupkan wajahku dan tutup matamu, karena aku khawatir engkau tidak akan tega menyembelihku. Wahai ayah, kalau bajuku ini penuh darah ini, jangan kembalikan ke ibu, jangan bawa pulang ke rumah. Saya khawatir ibu berkurang pahalanya karena bersedih melihat darah ini. Ayah siapa tega mendengar perkataan anak seperti ini, akhi? Kalau nggak sabar itu luar biasa. Ya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, sungguh engkau wahai anakku sebaik-baik anak yang menolong orang tuanya untuk taat. Sebagian anak membantu orang tuanya untuk tidak taat. Pak,
beliin ini dong Pak. Aduh, gaji Bapak cuma segini. Ya udah korupsi dong Pak, itu orang korupsi semuanya. Kamu ini gimana sih nak ngajarin Bapak? Ini Ismail tidak membantu orang tua untuk taat. Subhanallah ya. Ini kalau nggak sabar ya. Sabar Nabi Ibrahim Pak, sabar ketika menerima perintah sunat khitan Pak. Umur berapa tahun dia disunat? Kata Nabi SAW, umur ikhtatana Ibrahim wahia abna'u thamanina sana. Kata Nabi SAW, Ibrahim mengkhitan dirinya dan dia waktu itu umurnya 80 tahun. Ya akhi, 80 tahun sunat itu berat, sakit loh Pak. Ada di antara bapak 80 tahun belum disunat ya, nggak mungkin ya. Anak kecil saja sekarang tuh disunat Pak. Waduh, kita dulu disunat 7 hari nggak pergi sekolah Pak ya, pakai sarung terus. Alhamdulillah sekarang ada metode yang cepat ya. Anak saya terakhir kemarin disunat Pak, pagi disunat, sore sudah main bola. Kaget saya. Rupanya dia pakai ada celana khusus dan memang udah kering Pak ya. Tapi berat, tapi Ibrahim, makanya Allah Ta'ala wa idz ibtala Ibrahim bikalimatin fa'atammahun. Kata Allah, sungguh Allah telah memberikan perintah-perintah, kalimat-kalimat kepada Ibrahim. Lalu Ibrahim menyempurnakan perintah itu dengan sempurna. Maka ketika diperintah khitan ya akhi, ada qudum ya, ini parang besar. Lalu kemudian dia langsung khitan dirinya. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, Allah tanya, kenapa cepat sekali kau melakukannya wahai Ibrahim? Sementara aku belum memberitahu engkau dengan alat dan cara apa caranya. Ibrahim cepat sekali langsung. Kata Ibrahim, ya Rabb, aku tidak suka menunda perintahmu. Subhanallah. Nah ini kalau nggak sabar ya akhi, sabar. Meninggalkan anak istrinya. Ya, dan harus kembali lagi ya. Dia cuma taruh di situ. Ya, kemudian nak tega dia langsung ditinggalkan. Makanya Siti Hajar dalam Sahih Bukhari disebutkan kisah ini sangat panjang. Ya, ketika selesai itu dia hanya memberikan segantong air, kemudian setandang kurma. Ya, lalu diletakkan di lembah yang tandus di Mekah waktu itu belum ada siapa-siapa Pak. Hanya dia berdua di situ, anak-anaknya masih kecil. Ada satu pohon kecil di situ. Maka Ibrahim langsung pulang dan tidak menengok ke belakang. Hajar datang. Kepada siapa engkau menitipkan kami di sini? Ibrahim tidak berjawab. Akhirnya beberapa kali bertanya tidak jawab, maka Siti Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan engkau? Kata Nabi Ibrahim, na'am. Ya, Allah yang memerintahkan. Maka Siti Hajar kemudian berhenti mengejar suaminya, lalu dia mengatakan, idzan la yudayyi'unallah. Kalau begitu, Allah tidak menyia-nyiakan kami di sini. Hasilnya Zam-Zam. Sekarang lagi direnovasi Pak ya. Ya, kalau kita lihat sekarang pemerintah Saudi sedang merenovasi, membangun kembali Zam-Zam. Kalau bawa pernah haji di bawah tahun 2000 pasti pernah tahu Zam-Zam itu di bawah sumurnya. Alhamdulillah saya waktu pertama kali haji tahun 2000 itu masih bisa turun ke bawah melihat sumur Zam-Zam Pak. Nah, tapi kemudian tahun kemudian saya datang sudah ditutup. Karena memang waktu saya datang Pak, banyak orang mandi, ibu-ibu mandi, orang Indonesia mandi, buka ini buka di bawah. Ya. Kemudian banyak orang juga ya sumur Zam-Zamnya diusap-usap macam-macam ya, banyak airnya ditutup. Alhamdulillah sekarang diperbaiki. Lihat ya ikhwan, kesabaran dalam mentaati Allah itu butuh ya akhi. Antum duduk di sini, datang ke masjid, sholat malam, mengaji, hafal Quran, butuh kesabaran. Apa makna sabar? Kata ulama, sabar artinya menahan diri. Yaitu apa? Menahan hati untuk tidak bersedih, untuk tidak mengeluh. Kemudian menahan lisan untuk tidak mengadu, curhat, mengeluhkan. Kemudian menahan tangan kita untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keridhaan Allah. Itu namanya sabar. Sabar itu ada 3 ya. Sabarnya hati, yaitu kita tidak menyandarkan diri kepada selain Allah. Hati kita tidak mengadu, hati kita tidak mengeluh kepada siapapun. Ya, kemudian lisan kita tidak berkata-kata sesuatu yang tidak diridai Allah. Karena itu Nabi SAW mengatakan, ketika Nabi kehilangan putranya, kata para sahabat, wa anta ya Rasulullah, kau menangis ya Rasulullah. Kata Nabi, al-ainu tadma wal qalbu yahzan, mata menangis, hati bersedih. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna, kecuali kita tidak mengucapkan kalimat yang tidak diridai Allah tabaraka wa taala. Maka bukan orang yang sabar. Maka ya akhi, curhatnya Nabi Ayyub kepada Allah tidak mengurangi kesabarannya, karena dia innama ashku, ya, bathi, curhatnya Nabi aku huzni ila Allah, aku hanya mengadukan
kesedihanku kepadamu ya Allah. Tapi kalau curhat di Facebook, ini mengurangi kesabaran. Ya. Kalau ada masalah langsung tulis di Facebook. Ya. Ini mengurangi kesabaran. Kecuali akhi antum mengadukan masalah dalam rangka mencari solusi fatwa, boleh. Tapi kalau cuma bro gimana bro, aduh gue lagi ini bro gimana ya ini, itu mengurangi kesabaran. Karena itu ya akhi, ya Islam hanya membolehkan kita takziah 3 hari kan, karena tidak boleh memperpanjang, nanti akan meratap niyaha di dalam Islam. Kenapa? Karena dianggap tidak sabar terhadap, tidak rela terhadap apa yang menjadi takdirnya. Jadi memperpanjang kematian, memperpanjang kesedihan. Ya, sebagian ulama bahkan agak tegas Pak, takziah hanya boleh sebelum jenazah dikuburkan. Setelah jenazah kuburkan selesai. Sebagian ulama. Tapi sebagian ulama yang lain 3 hari. Boleh masih bisa kita datangi untuk mengucapkan, memberi kesabaran kepada ahlul mayit. Ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti muncul kalimat-kalimat yang seolah-olah tidak reda terhadap itu. Ya, terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya, jadi sabar ini luar biasa. Sabar mentah. Sabar yang kedua, sabar yang lebih ringan, yaitu sabar menahan diri dari maksiat Allah. Ya bukan berarti ini juga tidak penting ya. Ringan tapi Masya Allah Pak, berat ini Pak. Kesabaran ini kita butuhkan Pak di zaman sekarang ini. Praktek implementasi kaidah kesabaran ini. Ya. Misalnya Pak, di sini pengarang buku ini namanya Ishq As-Suwar. yakni sabar terhadap fenomena mabuk gambar. Ya, sekarang orang mudah melihat gambar-gambar yang membuat kita larut. Ya. Ada konten-konten porno, ada yang tinggal ketik sudah selesai, bisa kita lihat. Ini butuh kesabaran ya, akhi. Ya. Ya, fitnah yang ditimbulkan gambar pada masa sekarang ini ya, ikhwan, sangat luar biasa. Ya. Sehingga ya di mana-mana orang lewat HP, lewat media sosial. Nah, maka ya akhi, terapkan kaidah takwa dan sabar. Takwa dan sabar. Takwanya di mana? Ittaqillah haitsu ma kun. Bertakwa Allah dimanapun engkau berada, Pak. Dan ini ujiannya ketika, maka Nabi mengatakan ittaqillah haitsu ma kun. Ya, dan ujian sesungguhnya ya akhi, iman kita ketika kita menyendiri dan sanggup melakukannya. Itu sebetulnya ujiannya. Karena itu Nabi mengatakan nanti ada umat yang datang di hari kiamat, kemudian dia mendapatkan pahalanya, salatnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya. Lalu Allah katakan, lalu Nabi mengatakan, faja'alahullahu haba'an mansura. Pahalanya dijadikan debu yang bertang, hilang semua, Pak. Wah, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa dia ini? Siapa mereka ini? Sifhum lana. Ya, jelaskan sifat-sifat orang yang puasa, sholat, luar biasa. Ya, dapat pahalanya, tapi tiba-tiba Allah jadikan, bahkan disebutkan dalam hadis itu, pahalanya seperti gunung Tihama. Gunung yang panjang, Pak. Gunung Tihama itu gunung yang memanjang antara Saudi Yaman sekarang. Saking banyaknya pahalanya. Tapi Nabi mengatakan Allah jadikan itu musnah semua. Para Nabi SAW, Nabi mengatakan, dia innahu min jinsikum, dari jenis kalian, orang Islam sama sebenarnya. Ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Dia salat malam sebagaimana kalian salat malam. Rajin beribadah. Tapi apa satu kekurangannya orang ini? Idza khalau, kalau dia menyendiri, bersendirian, tidak ada yang melihatnya, bersama maharim Allah, apa yang dilarang Allah, intahakuha, dia menerjang keharaman itu. Nah ini ya, takwa ini Pak. Justru ini ujian sesungguhnya ketika kita menyendiri. Makanya Allah Ta'ala menguji para sahabat yang berumrah, ya. Apa kata Allah? La yabluwannakumullahu, ya, sungguh benar-benar Allah akan menguji kalian. Dengan apa? Berupa minas saydi tanaluhu biaidikum warimahukum, yang Allah akan janjikan hewan berburu itu akan datang yang engkau bisa tangkap dengan tanganmu atau dengan tombakmu. Padahal lagi berihram. Salah satu larangan ihram apa, Pak? Tidak boleh berburu binatang darat, kan? Binatang buruan tidak boleh diburu. Lagi ihram. Mungkin sekarang tidak relevan. Kalau dulu, Pak, orang berihram dari Mekah, dari Madinah Zulhulaifah sampai ke Madinah itu bisa 8 hari jalan kaki. Mau makan apa? Tidak ada restoran. Waktu itu, ya akhirnya apa? Berburu, tapi mereka dilarang.
Maka tiba-tiba Allah jadikan hewan yang liar menjadi jinak. Tidak ada yang melihatnya karena dia menyendirian di tengah safar, Pak. Ya, apa kata Allah? Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Agar Allah mengetahui siapa yang takut ketika dalam sendiri. Takut kepada Allah dalam kesendiriannya. Sungguh ya, maksiat sekarang mudah dilakukan ketika kita menyendiri, ya. Ada internet, antum sendirian di tengah malam, nggak ada yang tahu, antum bisa. Maka bertakwalah kepada Allah di sini. Ini dibutuhkan ini, dan sabar. Maka itu ya, pentingnya menjaga pandangan, karena pandangan ini merusak hati, cepat marah hati. Kenapa? Melihat sesuatu yang tidak mampu kita raih, akhirnya apa? Menyedihkan hati. Maka lebih baik kita tidak. Maka itu sebab Nabi mengatakan la tutbi'in nasratan nasra. Jangan kau ikuti pandangan dengan pandangan berikutnya. Kenapa? Semakin Anda lihat bagaikan pungguk merindukan bulan, sehingga hati terbawa-bawa kerengengan dalam tidur kita. Maka sabar. Jadi takwa dan sabar. Ya. Berbeda dengan orang Yahudi, Bani Israel, Pak. Ya. Ketika dilarang mencari ikan di hari Sabtu, diuji oleh Allah. Di hari Sabtu, istatihim khitanuhum fi sabtihim. Ketika Allah katakan ketika datang hari Sabtu, tak apa? Ya, ikan-ikan itu datang syurra'a, mengapung di atas air. Gigit jari mereka. Aduh, gimana? Akhirnya muncul. Tinggal ditangkapin, Pak. Enggak perlu pakai jala. Mengapung dia. Tapi karena dilarang, akhirnya apa? Dia jadi. Akhirnya apa? Akal bulusnya muncul. Namanya hila. Namanya hila, rekayasa. Seolah-olah benar tapi niatnya untuk mengakali. Maka dia bikin, Pak, sumur-sumur di pinggir-pinggir pantai itu. Ada lubang-lubang dia bikin. Ada jala di situ. Dengan harapan dia pasang di hari Jumat sore. Ya, karena Sabtu saja kan tidak boleh ya. Nanti Ahad pagi diambil, karena pasti kalau Sabtu kan muncul ikannya pasti ada yang masuk di situ. Di hari Ahad pagi diambil. Dia mengatakan, kami tidak melanggar perintah kan? Yang dilarangkan hari Sabtu. Nah, ini akal bulus, Pak. Di mana rasa takwanya kepada Allah? Makanya, Pak, betul kata Allah, kalian kaum muslimin umat terbaik. Kita umat terbaik, Pak. Mereka tidak punya amar ma'ruf dan nahi mungkar seperti kita, Pak. Mereka ketika sampai di Baitul Maqdis bersama Musa, disuruh berjalan, di dalamnya ada penguasa yang zalim. Apa kata mereka? Ya Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Kau pergi berperang sana, wahai Musa. Kami mau duduk di sini, berperang sama Tuhanmu sana. Sahabat Nabi kita kaum muslimin kalau disuruh berjihad tidak ada yang mengatakan. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an bagaimana ada 2 orang yang datang ya ingin berperang, perang Tabuk itu, lalu Nabi mengatakan la ajidu ma ahmilukum alai. Aku tidak mendapatkan kendaraan yang bisa membawa wahai saudaraku. Tawallau wa ayunun tafidu min adab. Mereka berpaling dan mata mereka menangis karena tidak diberi kesempatan berjihad. Jangan. Coba lihat kon. Makanya Allah katakan kalian umat terbaik. Kita ini umat terbaik ya, akhi. Orang Yahudi pengecut. Disuruh perang mana mau mereka. Mereka enggak punya etos jiwa amar ma'ruf, enggak ada mereka itu. Bandingkan para sahabat. Ketika Nabi bermusyawarah tentang perang Badar, Pak. Tadinya kan keluar dari Mekah, dari Madinah hanya untuk mencegah kabilahnya Abu Sufyan. Tapi Allah takdirkan menghadapi pasukan yang siap perang dari Mekah. Kabilahnya Abu Sufyan lolos. Maka Nabi bermusyawarah, bagaimana menurut kalian? Ini musuh siap tegang, cuma 313 orang. Infonya 1000 orang datang. Gimana menurut kalian? Nabi ingin memotivasi mereka, sementara mereka hanya bawa alat sederhana saja. Sampai Allah gambarkan dalam surah Al-Anfal, ka'annahum yusaquna ilal maut. Bagi mereka perasaannya seolah-olah digiring kepada kematian. Ya. Apa kata sahabat? Seperti Miqdad, ya Rasulullah, imdi bima amarakallah. Lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Fa inna nahnu ma'aka, kami bersamamu. Kami tidak seperti Bani Israel yang mengatakan kau pergi bersama Tuhan berperang. Girang sekali hati Nabi. Semua sahabat ya Rasulullah, iya, apa kau turun ke laut kami, kau naik ke lembah, turun ke lembah, kami ikut bersamamu. Lakukan apa yang Allah perintahkan, kami tidak akan meninggalkanmu. Makanya kaum muslimin itu terbaik, Pak, dibanding kaum-kaum sebelum kita. Maka ya akhi, ya, jangan minder. Ya kan Nabi mengatakan kalau ketemu di jalan orang kafir jangan minder. Kita umat terbaik. Ya, dalam segala sisi, dari seluruh sisi. Nah, karenanya ya akhwan ya, sabar ya, sabar dalam maksiat ini dibutuhkan, Pak. Terutama ya yang sesuatu yang bisa dosa begitu mudah ditemukan, Pak. Begitu mudah orang bermaksiat sekarang.
Bahkan menjemput, datang ya, ada HP kita ini mudah sekali. Berzina mudah sekali, berselingkuh mudah sekali, semua mudah. Maka gabungkan antara kesabaran dan ketakwaan ini ya ikhwan. Nih. Kemudian juga implementasi kaidah ini ya ikhwan juga dalam hal yang sifatnya ujian kehidupan. Ya. Seperti disebutkan di sini ujian terhadap orang-orang yang memusuhi kita kaum muslimin. Ya, terhadap orang-orang yang banyak mendengki. Ya, yang terutama yang menerima perlakuan yang menyakitkan baik berupa ucapan, tindakan. Ya. Ya, maka lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam ya. Ya. Maka Allah Taala juga berfirman dalam surah Ali Imran tentang perang Uhud ya. Allah katakan wa in tasbiru, jika kau sabar, wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'a. Mereka sama sekali tidak akan menyulitkan kamu atau membahayakan kamu sedikit pun. Nih. Nah ini ya akhwan ya. Jadi sabar Pak ya, jangan mudah terprovokasi. Ya, sabar. Ya, jangan mudah terpancing dengan isu ini dan isu itu. Ya. Sesuatu yang dibenci Nabi, ya, Allah membenci apa? Salah 3 perkara yang dibenci Nabi apa? Qila wa qila. Ya. Ya, katanya. Nah, ini yang banyak sekarang, share ini, share itu. Ya, Pak ya, jangan mudah terpengaruh dengan hoax. Ya. Jadi, ya kan intinya, nanti kita lanjutkan bisnis saya bahwa 2 kaidah ini, sabar dan takwa ini kita gabungkan dalam diri kita, maka kita akan banyak mendapatkan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini ya, makanya digabungkan karena di dalam ketakwaan ada kesabaran. Ya, ada dalam ketakwaan ada kesabaran. Takwa apa artinya Pak? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi maksiat. Ini butuh kesabaran. Hadza wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwan, sebelum kita tutup ada pembagian tentang 2 sifat ini, sabar dan takwa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Majmu' Fatawa, beliau membagi manusia dari sisi ketakwaan dan kesabaran. Ada 4 golongan. Yang pertama kata beliau, ahlut taqwa was sabr. Mereka yang menggabungkan sifat takwa dan sabar. Ya, dan inilah kata beliau, wahumul ladzina an'amallahu alaihim min ahlis sa'adati fid dunya wal akhirah. Inilah orang yang selamat dan orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan bersabar ketika tertimpa musibah. Dia menggabungkan ini. Ya, jadi dia taat kepada Allah, dia meninggalkan muharramat, keharaman Allah, dan jika dia tertimpa musibah, bencana, ya, sebagaimana ayat yang dibacakan tadi imam kita juga di salat maghrib, ya, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, rasa takut, kami akan uji kalian dengan rasa takut, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat, kurangan harta ya, dan kurang buah-buahan. Nah ini, jadi ini yang pertama, ini paling top ya. Jadi rajin ke masjid, meninggalkan larangan Allah, taat ibadah, dan juga sabar ketika musibah menimpa dirinya, baik musibah menimpa hartanya, badannya sehat atau sakit, atau menimpa keluarganya dan lain sebagainya. Yang kedua kata beliau, alladzina lahum naw'un minat taqwa bila sabrin. Orang yang memiliki ketakwaan tapi tidak memiliki kesabaran. Ya. Inilah orang ya akhi, ya, rajin beribadah, yang meninggalkan larangan Allah, wa yatrukunal muharramat. Ya. Yamtasiluna ma'alihi minas salat, dia rajin salat.
Lakin idza usiba ahaduhum fi badanihi bi maradin wa nahwihi aw fi malihi aw fi 'irdihi aw ibtuliya bi aduwin yakhafahu ya azma jaz'ihi wa dhahra ahlihi. Kata beliau, itulah orang yang tidak sabar tapi rajin ya, meninggalkan larangan Allah, melakukan perintah Allah, tapi ketika ditimpa berupa musibah yang menimpa badannya berupa rasa sakit atau mungkin pada hartanya atau pada kehormatannya diuji, dibully orang ya, dihina, dicaci orang, maka dia tidak bersabar. Ini tipe yang kedua kata beliau. Tipe yang ketiga kata beliau, qaumun lahum na'um minas sabri bila taqwa. Orang yang memiliki kesabaran tapi tidak bertakwa. Siapa dia ini? Inilah pendosa, koruptor, pencuri. Ya. Mereka mungkin dalam hal tertentu sabar, Pak. Ya. Tetapi ia tidak meninggalkan larangan Allah. Dia para pencuri, orang-orang koruptor, ya. Ya. Yasbiruna, mereka sabar terhadap takdir ujian yang menimpa mereka, tetapi ia senantiasa ya tidak bisa meninggalkan keharaman Allah. Dia tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak meninggalkan larangan Allah tabaraka wa taala. Nah, yang paling buruk kata beliau, fa huwa syarrul aqsam. Inilah seburuk-buruk golongan kata beliau. Ya, yaitu apa? Idza qadaru wa la yasbiruna, la yattaquna wa la yasbiruna. Orang yang tidak bertakwa, tidak menjalankan perintah Allah, tidak meninggalkan larangan Allah, dan juga tidak sabar. Wah, ini ditimpa musibah nggak sabar. Dan ini seburuk-buruk golongan. Maka ya akhi, maka beliau pas sahwatul islamiyah, kebangkitan Islam membutuhkan dua sifat ini. May yajma'u at-taqwa was sabr ma'an. Jadi ketakwaan, yaitu tadi menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, kemudian bersabar terhadap ujian dan musibah. Nah, maka wala sabila li tahqiqit taqwa 'alal wajhi alladhi yaradallahu ta'ala illa bisabr. Tidak ada jalan mewujudkan ketakwaan ya yang diridai Allah tabaraka wa taala kecuali dengan sabar. Jadi kalau mau bertakwa, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, maka diwujudkan dengan cara bersabar. Wala sabilan nasr, wala sabila lin nasr. Tidak ada jalan pertolongan Allah illa bis sabr, kecuali dengan kesabaran. Ya, tadi ditutup ayat illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seandainya ayat yang turun cuma surah ini, saya kata beliau, la kafatah, maka ini cukup bagi kita sebagai petunjuk. Ditutup dengan apa? Pertama, berilmu, kemudian beriman, beramal, berdakwah. Kemudian semua perkara ini, ilmu, amal, dakwah, ya, itu tidak akan bisa tegak kecuali di atas pondasi kesabaran. Karena itu Allah menutup wa tawasaw bis sabr, ya, dengan kesabaran. Ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya ya, ikhwan? Jam berapa ini? Oh ya. Tidak ada yang bertanya? Wah, semua sabar dan bertakwa sudah, alhamdulillah ya, alhamdulillah ya. Tinggal prakteknya aja Ustaz, ini yang berat ya, akhi ya. Tapi karena itu Nabi mengatakan, "May yatasabbar yusabbiruhullah." Siapa yang berusaha sabar. Kayak itu sabar itu exercise, Pak, ujian terus. Karena itu Nabi mengatakan, "May yatasabbar." Siapa yang menyabarkan dirinya, ini berusaha. Mungkin hari ini kita tidak sabar, besok saya harus sabar lagi. Terus ya, akhi, terus berusaha. Ya. Ya. Apa tadi sabar itu? Pendefinisinya menahan diri hati untuk tidak mengeluh, lisan untuk tidak berkata-kata yang tidak diridai Allah, kemudian menahan badan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diridai Allah. Ya, maka Allah akan menyabarkannya. Yusabbiruhullah. Ya, kata Nabi juga dalam hadis yang lain, ma ata'an awsa'u khairan wa awsa'a minas sabr. Tidak ada, kata Nabi SAW, tidak ada pemberian Allah yang lebih luas dan lebih baik daripada kesabaran. Bahkan kesabaran ini setengah agama, kata para ulama. Syukur dan sabar, syukur dan sabar. Nah, karena itu menggabungkannya dengan mentaati Allah, menjengkelkannya, ini gabungan yang sangat luar biasa.
Dan ini merupakan pokok dari segala kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Mari kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.